Kali ini kita akan membahas mengenai personality disorder alias gangguan kepribadian. Ini adalah kondisi di mana seseorang berbeda secara signifikan dari orang pada umumnya dalam cara mereka berpikir, mempersepsi, merasakan, atau berhubungan dengan orang lain. Saya akan membagi penjelasan mengenai topik ini ke dalam dua video. Di video pertama minggu ini, saya akan membahas mengenai gejala dan penyebab gangguan kepribadian. Sedangkan di video kedua di minggu mendatang, saya akan membahas mengenai jenis-jenis dan penanganan gangguan kepribadian. Kepribadian melibatkan perpaduan sifat-sifat yang unik yang membuat seseorang berbeda dari yang lain. Kepribadian mencakup sikap, pikiran, perilaku, serta bagaimana seseorang mengekspresikan sifatnya di dalam interaksi dengan orang lain dan dunia sekitarnya. Kepribadian akan mendefinisikan siapa diri kita sebagai individu. Kepribadian seseorang dipengaruhi oleh pengalaman, lingkungan sekitar, situasi kehidupan, dan karakteristik yang diturunkan, dan biasanya menetap dari waktu ke waktu. Gangguan kepribadian adalah pola perilaku jangka panjang dan pengalaman batin yang berbeda secara signifikan dari yang diharapkan. Gangguan kepribadian dapat menyebabkan persepsi yang menyimpang terhadap realitas dan harapan budaya, serta menyebabkan perilaku aneh atau abnormal, tekanan atau masalah dalam berfungsi di berbagai area kehidupan. Diagnosa gangguan kepribadian membutuhkan jasa profesional kesehatan mental untuk mengevaluasi pola dan gejala fungsi jangka panjang. Sebagian besar gangguan kepribadian dimulai pada masa remaja ketika kepribadian semakin berkembang dan matang, dan seseorang mungkin saja memiliki lebih dari satu gangguan kepribadian. Hampir semua orang yang didiagnosis dengan gangguan kepribadian berusia di atas 18 tahun. Orang yang berusia di bawah 18 tahun biasanya belum didiagnosis dengan gangguan kepribadian karena kepribadian mereka masih berkembang, kecuali gangguan kepribadian antisosial, karena sekitar 80% orang dengan gangguan ini akan mulai menunjukkan gejala pada usia 11 tahun. Gangguan kepribadian antisosial lebih cenderung mempengaruhi laki-laki. Gangguan kepribadian borderline, histrionik, dan dependent lebih mungkin mempengaruhi perempuan. Sekitar 9% orang dewasa di Amerika Serikat memiliki gangguan kepribadian, sementara sekitar 6% populasi global memiliki gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian ambang atau borderline personality disorder dan gangguan kepribadian antisosial adalah gangguan kepribadian yang paling sering didiagnosis. Gangguan kepribadian adalah salah satu kondisi kesehatan mental yang paling sulit dipahami. Para ilmuwan masih berusaha mencari tahu penyebabnya. Sejauh ini, mereka meyakini bahwa ada beberapa faktor yang dapat berkontribusi terhadap perkembangan gangguan kepribadian. Pertama, genetika. Para ilmuwan telah mengidentifikasi gen yang tidak berfungsi yang mungkin menjadi faktor dalam gangguan kepribadian obsesif-kompulsif. Para peneliti juga menemukan adanya hubungan genetik dengan agresi, kecemasan, dan ketakutan yang merupakan sifat-sifat yang dapat berperan dalam gangguan kepribadian. Kedua, perubahan pada otak. Para peneliti telah mengidentifikasi perbedaan otak yang tidak kentara pada orang dengan gangguan kepribadian tertentu. Sebagai contoh, temuan dalam studi tentang gangguan kepribadian paranoid menunjukkan perubahan fungsi amigdala. Amigdala adalah bagian dari otak yang terlibat dalam memproses rangsangan yang menakutkan dan mengancam. Dalam sebuah studi tentang gangguan kepribadian skizotipal, para peneliti juga menemukan penurunan volumetrik pada lobus frontalis otak pasien. Ketiga, trauma masa kecil. Sebuah penelitian mengungkapkan hubungan antara trauma masa kecil dan perkembangan gangguan kepribadian. Mereka dengan gangguan kepribadian ambang dan antisosial misalnya memiliki masalah dengan keintiman dan kepercayaan yang mungkin terkait dengan pelecehan dan trauma masa kecil. Keempat, pelecehan verbal. Dalam sebuah penelitian, orang yang mengalami pelecehan verbal saat masih kecil memiliki kemungkinan 3 kali lebih besar untuk mengalami gangguan kepribadian borderline, narcissistic,
obsesif kompulsif, atau paranoid saat mereka dewasa. Kelima, faktor budaya. Faktor budaya juga dapat berperan dalam perkembangan gangguan kepribadian, seperti yang ditunjukkan oleh tingkat gangguan kepribadian yang berbeda-beda di berbagai negara. Sebagai contoh, kasus gangguan kepribadian antisosial tercatat sangat rendah di Taiwan, Cina, dan Jepang, tetapi tingkat gangguan kepribadian klaster C ternyata jauh lebih tinggi. Apa itu klaster C akan saya jelaskan di minggu mendatang. Ciri-ciri umum penyandang gangguan kepribadian. Individu dengan gangguan kepribadian setidaknya terpengaruh dalam 2 dari 4 area berikut ini. Cara mereka berpikir tentang diri sendiri dan orang lain, cara mereka merespon secara emosional, cara mereka berhubungan dengan orang lain, serta cara mereka mengendalikan perilaku seseorang. Orang dengan gangguan kepribadian umumnya tidak memiliki gambaran yang jelas atau stabil tentang diri mereka sendiri, dan bagaimana mereka melihat diri mereka sendiri sering berubah tergantung pada situasi atau orang yang bersama mereka. Mereka diliputi oleh perasaan negatif seperti tertekan, cemas, atau marah. Harga diri mereka mungkin terlalu tinggi atau terlalu rendah. Mereka sulit mengelola perasaan negatif tanpa melukai diri sendiri, misalnya menyalahgunakan obat dan alkohol atau mengkonsumsi hingga overdosis. Mereka sulit membentuk hubungan yang dekat dan stabil dengan orang yang bermakna bagi mereka, terutama dengan pasangan, anak, teman, atau perawat profesional, karena keyakinan dan perilaku mereka yang bermasalah. Mereka sulit memahami orang lain, kurang berempati, kurang menghormati, atau menghargai orang lain. Sebagian mereka juga mungkin menghindari orang, namun ada juga di antara mereka yang terlalu membutuhkan perhatian dan kepedulian orang lain, sehingga berpotensi menyusahkan atau mengganggu orang lain. Dalam beberapa kasus, orang dengan gangguan kepribadian mungkin tidak menyadari bahwa ia memiliki gangguan kepribadian, karena caranya berpikir dan perilaku tampak wajar bagi diri sendiri. Ia juga mungkin tidak menyadari bahwa perilakunya mengganggu atau berdampak negatif terhadap orang lain, dan dia mungkin saja menyalahkan orang lain atas tantangan yang dihadapinya. Perilaku mereka tidak konsisten, membuat frustrasi dan membingungkan orang yang dicintai dan orang lain yang berinteraksi dengan mereka. Alhasil, terjadi juga masalah dan keterbatasan yang signifikan dalam hubungan, aktivitas sosial, pekerjaan, atau sekolah dan berkuliah. Jika mereka adalah orang tua, gaya pengasuhan mereka mungkin terpisah, terlalu emosional, kasar, atau tidak bertanggung jawab. Hal ini terkadang dapat menyebabkan masalah fisik, emosional, atau mental pada anak-anak mereka. Berbagai gejala gangguan kepribadian biasanya memburuk dengan adanya stres. Karena itu, mereka dengan gangguan kepribadian sering mengalami masalah kesehatan mental lainnya, terutama depresi atau menyalahgunakan obat. Saya selesai sampai di sini. Kita akan lanjutkan di minggu mendatang dengan jenis-jenis gangguan kepribadian dan penanganannya. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.